Shalom, selamat pagi, jumpa lagi dengan saya hari ini di Renungan Pagi. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini. Kami bersyukur Tuhan untuk apa yang sudah Tuhan lakukan sepanjang malam ini. Pagi ini kami membuka hati kami membuka rema kami, sehingga apa yang keluar dari lidah bibir hamba ini boleh menjadikan berkat, boleh menjadikan satu rema buat setiap orang yang mendengar. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Judul renungan saya hari ini adalah pencurahan Roh Kudus. Ayatnya kita ambil di Kisah Para Rasul 2 ayat 17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Tahun ini sudah tahun keberapa saudara mengikuti ibadah pencurahan Roh Kudus? 20 tahunkah? 21 tahunkah? Apa yang sudah saudara lakukan selama mengikuti pencurahan Roh Kudus? Apa yang sudah saudara dapatkan selama saudara rutin mengikuti? Kalau saya kadang-kadang suka men-challenge diri saya. 10 hari ini, 10 hari pencurahan Roh Kudus tahun ini, saya nggak mau bolong. Ya kan, tahun-tahun sebelumnya saya selalu membicarakan itu pada diri saya sendiri. Walaupun godaannya sangat besar gitu kan. Dan saya selalu men-challenge diri saya, bisa nggak? Ayo, aku harus bisa nih, 10 hari. Kadang-kadang ada rasa malesnya. Tapi kalau saya bilang saya males, saya seperti ada kehilangan satu. Kalau kayak kita nonton episode berepisode-episode gitu kan. Kita kalau nggak nonton satu episode gitu kan, kita tuh kayak kehilangan satu cerita gitu kan. Nah, saya tuh berpikir hal demikian. Nah, yang saya gergetan adalah kalau memang kita sudah sering ikut setiap tahunnya, kita rajin, kita taat untuk ikut pencurahan Roh Kudus, ya kan, anggaplah 20 tahun saudara ikut. Nggak pernah alfa tuh misalnya. Terus, tapi apa sih yang sudah saudara lakukan? Misalnya, karena di tempat ini gitu kan, ada pendoa-pendoanya kan. Nah, ketika pendoa-pendoanya itu yang berdoa, pengerja yang lain tuh suka nggak mau gitu kan. Berpikir, ada pendoanya. Udah ada pendoa, kan namanya juga pendoa. Tugas mereka mendoakan. Tapi kalau menurut saya, memang pendoa itu punya karunia yang beda. Tapi kalau yang namanya pengerja, apalagi 20 tahun, sudah dapat roh itu, sudah dapat kuasa itu, harusnya mengimpartasikan juga kepada orang lain. Jangan kita diem, gitu kan. Apalagi kalau saya ya, kadang-kadang kita kalau doain cowok itu kan agak riskan gitu. Kita perempuan harus doain cowok, apalagi kalau orang ini, si pria ini butuh dipeluk gitu. Kadang-kadang kalau saya jujur, saya harus cari seseorang yang bisa benar-benar Tuhan gerakin. Misalnya pilih si A aja untuk doain orang ini gitu. Saya harus jalan samperin orang itu supaya orang ini, pengerja ini, samperin orang yang akan butuh didoakan. Nggak mungkin dong saya yang peluk, nggak mungkin kan. Jadi saya butuh orang. Nah, seharusnya kalau kita udah ikut pencurahan Roh Kudus dengan taat dan setia, Tuhan udah bilang tadi di firman-Nya, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, ke semua manusia. Tuhan gak bilang ke pendoa aja, tidak. Tuhan gak bilang ke orang-orang yang punya karunia aja, tidak. Tuhan udah bilang ketika kita udah ngalamin 20 tahun mengalami pencurahan Roh Kudus, jangan kita setiap tahun meminta hal yang sama. Setiap pencurahan Roh Kudus, apa sih yang dipengen? Oh, supaya bisa bahasa lidah. Apa sih yang dipengenin? Oh, supaya aku bisa mendengar ada nubuatan. Bahkan yang lebih parah, saudara, banyak orang sekarang berpikir apa yang sudah disampaikan oleh para pendoa, pernyataan-pernyataan yang Tuhan mau sampaikan lewat kami para pendoa. Banyak orang yang berpikir, itu mah cuma dia doang yang ngomong. Saudara tahu, ketika kami mau sampein itu pun, itu kami harus bergejolak dulu, peperangan dulu sama diri kami sendiri. Kami harus lawan dulu, bener gak ini dari Tuhan? Bener gak yang apa Tuhan mau sampein?
Kalau saudara nggak ambil itu cepat-cepat, saudara nggak ambil dan nggak respon, sia-sia. Roh yang Tuhan sudah curahkan itu akan menjadi sia-sia. Saudara mengerti firman Tuhan, tapi saudara nggak mau lakukan. Apa? Sekarang hari ini yang saya tanya, apa yang sudah saudara dapat? Apa yang sudah saudara lakukan? Bapak Gembala juga bahas kan, ketika kita sudah mendapatkan roh itu, kita bagaimana? Kita seolah-olah kayaknya nggak ngerti roh ini harus saya pergunakan seperti apa. Kita ngerti kebenaran tapi kita juga melakukan hal yang tidak benar. Kita tahu kebenaran, kita ketika stagnan di satu masalah, kita bukan lari sama Tuhan, tapi kita menjauh dari Tuhan. Saudara tahu, selama pencurahan Roh Kudus ini, di pikiran saya selalu ada lagu kayak gini. Mata Tuhan melihat apa yang engkau perbuat. Selalu seperti itu tergiang-giang. Jadi saya berasa gini, iya ya, dalam hal apapun Tuhan melihat kita. Mau kita lagi di kamar mandi, mau kita lagi tidur, mau kita lagi sendirian, mau kita lagi di gereja. Pagi ini, ketika saya dapat bahan ini, Tuhan bicara sangat keras. Apa yang sudah Tuhan berikan dan apa yang sudah kita lakukan buat Tuhan ketika kita mendapatkan roh itu. Apakah kita simpen aja, tapi kita tenang-tenang dan kita leha-leha aja, atau kita akan bergerak mengimpartasikan kuasa itu kepada orang lain. Jangan pelit akan kuasa Tuhan yang Tuhan sudah kasih kepada saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya Tuhan, kalau Tuhan sudah menaruh roh itu pada kami, ada sesuatu yang Tuhan rencanakan dalam hidup kami. Kami ini adalah orang-orang yang berpotensi untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Kami ini adalah orang-orang yang dipenuhi dengan roh untuk menggapai jiwa-jiwa tersebut. Kami adalah orang-orang yang harus menjadi teladan. Tuhan, ajar kami Tuhan, supaya kami tetap melakukan apa yang Tuhan mau. Sakit dan sulit memang, tapi kami percaya bersama Engkau kami pasti bisa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.